Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita kembali berjumpa di hari Minggu ini. Kita beribadah, kita bersama-sama bertemu kembali lewat ibadah Minggu Mukjizat secara live. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Rekan-rekan muda, Shalom, apa kabarnya? Dan juga saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di channel YouTube Pastor Verona. Selamat malam bagi kita semua yang sudah bergabung, sudah selalu terkoneksi dalam siaran-siaran langsung yang oleh karena anugerah Tuhan, saya dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin ibadah ini. Kurang lebih sudah 3 tahun kita melakukan ibadah live seperti ini. Kita bersyukur banyak yang bersaksi, ada banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan, imannya dikuatkan, dibangkitkan, dan mereka mengalami banyak kemenangan yang luar biasa. Karena hanya sederhana sekali, mereka mengikuti ibadah yang kita sama-sama berhimpun di dalamnya. Kita berharap kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita sama-sama hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, saya percaya malam hari ini adalah malam berkat bagi kita semua. Malam ini malam mukjizat, malam pertolongan Tuhan, malam perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus lewat roh dan kebenaran firman-Nya. Saya berdoa, saya berharap kepada Tuhan malam hari ini menjadi malam spesial buat hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya apapun pergumulannya, apapun masalahnya, apapun tantangan kehidupannya, jawabannya tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena kita percaya Yesus akan memulihkan keadaan kita, Yesus akan menyembuhkan sakit penyakit kita, Yesus akan memulihkan keluarga rumah tangga kita, Yesus akan memulihkan ekonomi kita, bahkan Yesus akan memberkati seluruh dagangan, usaha, bisnis, pekerjaan kita yang mustahil bagi dunia, Yesus dapat lakukan bagi saudara dan saya. Ingat, saudara dan saya adalah anak kesayangannya, kita adalah biji matanya, kita adalah umat ketebusan oleh kuasa darah Yesus di atas kayu salib, dan kita berhak menerima segala janji yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan, dan apa yang sorga miliki itu menjadi bagian milik saudara dan saya, karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, baik yang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan di luar kota Jakarta, dan juga khususnya di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Indonesia bagian timur, NTT, NTB, dan di tempat yang lain-lain. Dan juga saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di negara-negara lain seperti di Timor Leste. Shalom, selamat malam. Saudara yang di Singapura, saudara yang di Malaysia, di Semenanjung Sabah Sarawak, saudara yang ada di Brunei, saudara yang ada di Jepang, saudara yang ada di Hong Kong, saudara yang ada dimanapun saudara tinggal di negara manapun yang menyaksikan siaran live malam hari ini. Saya mengucap syukur, berterima kasih. Aku sangat bangga kepada saudara sekalian karena saudara tetap setia. Kita beribadah malam hari ini, kita terus berdoa tanpa henti. Kita melakukan firman Tuhan yang berkata, pray without ceasing, berdoa tanpa henti dan berdoa senantiasa selalu. Ini yang kita lakukan setiap Rabu, Jumat, dan Minggu. Puji Tuhan, Jumat yang lalu siaran live dipenuhi dengan 2.300 jiwa yang senantiasa selalu masih antusias dalam ibadah wanita. Dan juga ibadah Rabunya tetap dihadiri 1.500 sampai 1.700 jemaat. Puji Tuhan. Dan ibadah tatap muka tak kalah penting terus dihadiri banyak jiwa. Di pagi hari banyak jiwa-jiwa yang hadir. Dan di sore hari juga banyak jiwa-jiwa yang hadir. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dia akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sudilah membagikan siaran langsung ini, siaran live ini yang di Facebook dan yang di YouTube. Bagikan, yang di Manado silakan bagikan, yang di mana lagi? Yang lagi di NTT, NTB silakan bagikan, yang di Malaysia silakan bagikan, share siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan juga di grup-grup lainnya. Kita percaya
kita dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk memberkati banyak orang. Saudara tinggal share, tinggal klik, agar orang-orang dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa, hidup kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari pertolongan Tuhan. Hari di mana kami melihat tangan Tuhan yang besar, turun tangan, campur tangan untuk memulihkan ekonomi kami, keadaan kami, rumah tangga kami, bisnis kami, pelayanan kami, dan di seluruh aspek kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan nyata dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan mendengar doa kami, Engkau menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, mengulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat, bahkan kuasa-Mu dinyatakan atas kami semua yang sakit, disembuhkannya kami pada hari ini, dipulihkannya kami pada hari ini. Rumah tangga kami diberkati, dipulihkan, kami tolak roh perceraian, dan lain sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, dan mengalami mujizat Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom, selamat malam. Bekasi, shalom, puji Tuhan, selamat malam. Manado, puji Tuhan, selamat malam. Saya baca dulu ya, semua satu-satu ya. Palangkaraya, shalom. Malang, shalom, Malang. Ya, Surabaya, Solo. Riau, Kepulauan Riau, shalom. Sarawak, Miri, shalom, selamat malam. Dan juga Sibu, selamat malam, shalom. Dan juga yang di Sabah, Kota Kinabalu, shalom, selamat malam. Dan bagi kita semua juga yang ada di Jakarta, di Bekasi, Tangerang, dan juga yang ada di Kerawang, yang juga ada di Cikarang, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita memulai ibadah kita malam hari ini. Malam hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tubuhnya sedang mengalami demam, capek, lemas, sakit-sakitan belakangan ini, seminggu belakangan ini saudara sering lemas, sering pusing, sering mual, sering muntah, saudara sering mengalami batuk, pilek, dan lain sebagainya. Izinkan saya, Pastor Verona, berdoa bagi teman-teman semua malam hari ini, agar teman-teman dipulihkan dan disembuhkan. Nah, buat setiap kita yang sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami batuk dan lain sebagainya, izinkan saya berdoa malam hari ini. Tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin mereka sedang sakit, mereka sedang lemah, mereka sedang lelah, mereka terikat dengan obat-obatan. Apapun itu, dimanapun mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan sakit jemaat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit umat-Mu. Apapun sakitnya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa mujizat masih ada. Masih nyata. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Darah Yesus tetap berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, merdekakan tubuh kami dari segala kelemahan, dari segala sakit penyakit, dari segala virus bakteri. Mungkin kami demam, mungkin kami flu, mungkin kami pilek, mungkin kami lemas, mungkin kami sedang terbaring di rumah, mungkin kami sedang terbaring di rumah sakit. Karena satu dan lain hal, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku berdoa, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Siapapun yang menyaksikan siaran ini, video ini, disembuhkan oleh Tuhan. Sembuh sempurna, sembuh sempurna, sembuh sempurna, sembuh sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom, selamat malam. Semua yang baru bergabung, selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam ibadah Minggu Mujizat.
Kita percaya minggu ini minggu menjadi minggu sukacita. Kita percaya di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Kita percaya di dalam Yesus selalu ada jawaban. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus tidak kenal kata jalan buntu. Di dalam Yesus kita tidak kenal yang namanya pintu tertutup. Selalu ada jalan, selalu ada harapan, selalu ada kepastian, dan selalu ada mujizat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya kuncinya hanya percaya. Percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kuasanya, percaya kepada pribadinya. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Tuhan yang menepati setiap firman-Nya. Apa yang Yesus katakan lewat firman, pasti Dia genapi dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya kita percaya, kita berserah, kita lakukan yang terbaik bagian kita. Dan kita nantikan tangan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita setiap hari. Terimalah mujizat, terimalah kemenangan, terimalah sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Selamat malam bagi kita semua. Kita percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, teman-teman yang ada di Bandung, teman-teman yang ada di Bogor, teman-teman yang ada di mana-mana tempat. Izinkan saya terus berdoa malam hari ini untuk pemulihan Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin berdoa juga hari ini buat setiap, malam hari ini buat setiap anak-anak. Mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara, om, tante, dan juga oma, opa, cucunya sedang mengalami sakit, sedang mengalami demam, sedang mengalami flu, batuk, buang-buang air, dan lain sebagainya. Izinkan saya untuk berdoa bagi kesembuhan anak-anak, keponakan, dan cucu dari oma opa semua. Ya, panggil anak-anaknya, panggil cucu-cucunya, panggil keponakan-keponakannya, adik-adik. Pastor Verona malam hari ini ingin berdoa buat adik-adik, agar adik-adik sehat, adik-adik tidak sakit, adik-adik tidak flu, adik-adik tidak demam, adik-adik semua tubuhnya sehat. Mari kita berdoa adik-adik ya. Oma opa, om tante, mama papa, ambil anaknya, letakkan tanganmu di atas kepala seperti ini atau di seperti ini juga boleh. Dan saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami berdoa buat anak-anak kami. Sembuhkan anak-anak kami, sembuhkan cucu-cucu kami, sembuhkan keponakan kami. Apabila ada di antara mereka yang demam, yang sakit, yang pilek, yang flu, meriang, BAB, tergeletak di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Anak-anak kami dibuat Tuhan sehat kembali, dibuat Tuhan bugar kembali. Sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh anak-anak kami. Anak-anak kami anak-anak yang pintar, anak-anak yang unggul, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa biar anak-anak jemaatmu, mereka menjadi anak-anak yang kenamaan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang dijauhkan dari segala mara bahaya, virus, bakteri, kecelakaan, dan hal buruk lainnya. Kami menolaknya di dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi anak-anak kami. Darah Yesus melindungi keponakan kami. Darah Yesus melindungi cucu-cucu kami. Lewat doa ini, anak-anak kami sehat, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam siaran langsung ibadah Minggu Mujizat. Selamat malam Manado, Bali. Shalom, selamat malam Batam. Selamat malam Riau. Selamat malam semua jemaat-jemaat Tuhan. Ya, nanti kita akan ada ribuan jemaat ya yang akan bergabung. Puji Tuhan, biar terus bergabung. Saudara silahkan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp. Saudara bisa bagikan di grup WhatsApp family, grup-grup pelayanan, grup-grup studi sekolah. Karena saya ingin terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu senjata orang percaya di akhir zaman adalah doa. Ketika kita berdoa, ketika kita percaya, mujizat masih terjadi.
Ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, maka di dalam doa tersebut ada kuasa Tuhan. Di dalam doa tersebut ada mujizat Tuhan. Di dalam doa tersebut ada kelepasan. Di dalam doa tersebut ada jawaban. Di dalam doa tersebut ada kesembuhan yang Tuhan sediakan untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Sama seperti firman Tuhan berkata, berdoalah senantiasa selalu. Pray without ceasing. Berdoalah tanpa berhenti. Karena kita tahu di balik doa selalu ada kuasa Tuhan. Di balik doa selalu ada mujizat. Di balik doa selalu ada kemenangan. Di balik doa selalu ada promosi. Di balik doa selalu ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan juga bagi hidup saya. Haleluya. Silakan bagikan siaran live ini sehingga banyak orang diberkati oleh siaran live ini. Saya ingin berdoa kembali malam hari ini buat wanita-wanita Kristus. By the way, tadi pagi ibadah itu rame sekali. Ibadah pagi jam 10 dan juga ibadah sore dihadiri banyak jiwa. Kita tadi ibadah mengadakan altar call, doa kesembuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Jadi ada banyak orang disembuhkan hari-hari ini. Kanker disembuhkan, tumor disembuhkan, miom disembuhkan. Bagi saudara yang ingin hadir, datang tatap ibadah muka langsung, datang di gedung Metro Pasar Baru lantai 3 Jalan Haji Samanudi, Jakarta Pusat, ya. Jam 10 pagi dan juga jam 5 sore. Tadi pagi jam 10 banyak jiwa, 100 lebih jemaat hadir, dan sore juga di atas 670 jemaat hadir untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa wanita-wanita Kristus. Karena ada banyak wanita yang hari-hari ini terikat dengan banyak problem, terikat banyak masalah. Izinkan saya berdoa ya. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa untuk wanita-wanita Kristus. Apabila mereka punya sakit kanker, tumor, miom, kista, kelenjar getah bening, sakit di payudara, sakit di kelamin, menstruasi, rindu punya anak, dan lain sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tiroid, asam urat, dan lain sebagainya, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong mereka semua. Tuhan memulihkan mereka semua. Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar Kau sembuhkan wanita-wanita Kristus yang mengikuti live malam hari ini. Kau jamah mereka, Tuhan. Kau pulihkan mereka. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Secara khusus aku berdoa bagi mereka yang rindu ingin punya anak. Tuhan buka kandungan mereka. Di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa bagi wanita-wanita yang terikat dengan rasa dendam. Dengan rasa benci. Dengan rasa kecewa. Dengan rasa sakit hati. Mungkin terhadap suami. Mungkin terhadap orang tua. Mungkin terhadap anak-anak. Atau mungkin terhadap cucu-cucunya. Tuhan pulihkan. Cabut akar pahit itu dari hati kami. Pulihkan akar pahit itu dari hati kami. Sehingga hati kami bersih dari segala kepahitan dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu. Tuhan, jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Peranakan yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Halo YouTube, selamat malam YouTube. Puji Tuhan ada ratusan orang yang sudah mengikuti siaran live malam hari ini. Shalom teman-teman yang ada di YouTube, shalom. Teman-teman yang ada di Facebook, shalom. Ayo silakan bagikan kembali siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, agar menjadi berkat bagi banyak orang di malam hari ini. Sebelum kita dengar firman kabar baik, karena firman kabar baik malam hari ini dahsyat, luar biasa, bagus sekali. Saudara akan diberkati, karena ketika saya mempersiapkannya, saya juga merasa diberkati sekali. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu mengasihi hidup kita, Tuhan begitu bertanggung jawab bagi kehidupan kita anak-anaknya. Nah, pokok doa yang terakhir, saya ingin berdoa malam hari ini bagi segala
jenis sakit penyakit apapun. Mungkin saudara punya kanker, saudara punya tumor, saudara punya miom, asam lambung, GERD, gastrik, seperti semacam itu. Ataupun saudara punya masalah lambung, saudara punya masalah ginjal, saudara punya masalah sakit osteoporosis, pengapuran tulang, dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa ya. Ini doa terakhir dalam ibadah malam hari ini. Letakkan tangan kanan kita di bagian tubuh-tubuh kita yang sakit. Siap. Kalau paru-parunya sakit, letakkan. Kalau lambungnya sakit, letakkan. Dan izinkan saya berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, malam hari ini, siapapun yang meletakkan tangan kanannya atas tubuhnya yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan merdekakan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa, siapapun yang meletakkan tangannya, menumpangkan tangannya atas tubuh yang sakit, maka tubuh yang sakit disembuhkan. Disembuhkan dan dipulihkan. Mereka tidak sakit-sakitan lagi, karena kami percaya tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Sembuhlah malam hari ini juga. Aku perkatakan, sembuh, 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 dan sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Yang di Jakarta, di luar kota Jakarta, dalam Indonesia, di luar Indonesia, yang sakit di Facebook, di YouTube, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, terimalah mujizat, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube, shalom jemaat-jemaat Tuhan. Silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, family, teman, pelayanan. Bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. I never stop to pray for you everyone. Aku akan terus berdoa buat teman-teman sekalian. Oke, saatnya malam hari ini kita akan mendengar firman kabar baik di ibadah Minggu Mujizat. Mari kita satukan hati kembali lagi, kita berdoa sebelum kita dengar firman. Kita berdoa. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mengalami yang namanya metanoia, perubahan cara berpikir. Change in mind, berpikir dari pikiran dunia, pikiran daging, menjadi pikiran Kristus, pikiran roh. Mampukan kami juga Roh Kudus untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kami percaya firman mengubahkan kami di malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Malam hari ini firman akan saya sampaikan dengan satu tema yang berbicara tentang iman orang benar. Sama-sama katakan dengan saya, iman orang benar. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Ibrani pasal ke-10 ayatnya yang ke-38. Ibrani pasal ke-10 ayatnya yang ke-38 dikatakan demikian firman Tuhan di kesempatan hari ini. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan jika ia mengundurkan diri, aku tidak akan disenangkan olehnya. Sekali lagi, di dalam bagian A dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah kumpulan orang percaya yang telah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara dan saya telah disucikan, telah dikuduskan melalui anugerah Tuhan. Saudara dan saya adalah kumpulan orang percaya yang sudah dibenarkan, yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan melalui anugerah Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan adalah Dia naik ke atas kayu salib,
tubuhnya terpecah, darahnya tercurah hanya untuk menguduskan hidup saudara dan saya, menyucikan hidup kita, dan mentahirkan seluruh pelanggaran dan kesalahan kita, baik yang di masa lalu, saat ini, dan juga yang akan datang. Darah Yesus menguduskan kita semua. Oleh karena anugerah, saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena anugerah, saudara dan saya disucikan oleh Tuhan. Oleh karena anugerah, saudara dan saya ditahirkan, dikhususkan menjadi umat kesayangannya, menjadi biji matanya, menjadi milik kepunyaan Tuhan seutuhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus menghargai dan respect dengan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan saudara dan saya. Yang tadinya kita jauh dari Tuhan, Tuhan di sorga, kita di bumi, kita berjarak dengan Tuhan. Tetapi karena anugerah, karena kematian Yesus, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita dengan Bapa di sorga, dengan sorga, sudah tidak berjarak lagi. Tetapi kita dekat dengan sorga. Dan sorga memilih untuk diam tinggal tetap dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Setuju, katakan amin. Nah, saudara, salah satu manifestasi, salah satu bentuk nyata perwujudan bahwa kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, maka manifestasi tersebut akan menuntun hidup saudara dan saya untuk hidup di dalam iman kepada Yesus. Waktu anugerah memenuhi hidup kita, waktu anugerah turun atas hidup kita, menjadi bagian milik kita, maka anugerah tersebut membuat kita mengeluarkan manifestasi demi manifestasinya. Salah satunya adalah saudara dan saya hidup di dalam iman percaya kepada pribadi Yesus. Kita beriman, kita percaya, kita yakin bahwa Yesus lebih dari segala yang ada. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Yesus adalah Tuhan yang mengasihi hidup saudara dan saya. Yesus adalah Tuhan yang senantiasa selalu menyertai kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan yang selalu membuka tangannya untuk menerima hidup kita apa adanya. Yesus adalah Tuhan yang selalu memberikan maaf atas setiap pelanggaran dan kesalahan saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai salah satu bentuk anugerah, manifestasinya adalah saudara dan saya, kita hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal yang pertama ayat ke-17 dikatakan demikian, sebab di dalamnya kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman. Sama seperti yang telah tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar, righteousness, can living through his faith. Jadi orang benar akan hidup dengan iman. Nah, tahukah saudara bahwa salah satu bahasa yang dimengerti dan dikenal oleh sorga adalah bahasa iman. Jadi sorga itu mengerti dan mengenal bahasa. Salah satunya adalah bahasa iman. Ketika saudara dan saya beriman kepada Tuhan, ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, ketika saudara dan saya yakin akan Tuhan, ketika saudara dan saya berserah penuh kepada janji Tuhan, maka sorga mengenal bahasa ini. Sorga mengenal dan mengerti bahwa ketika kita beriman, mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, sorga bergerak untuk menolong kita, memberikan mujizat, dan membuka jalan-jalan yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17 dikatakan demikian. Jadi iman datang dari pendengaran.
Sama-sama katakan dengan saya. Iman saya datang dari pendengaran. Dan dilanjutkan dari pendengaran akan firman Kristus Yesus. Jadi kalau saudara dan saya setiap hari sering mengelilingi hidup kita dengan firman Yesus, sering mendengar firman Yesus, maka masalah, ketakutan, kekhawatiran tidak bisa menekan hidup kita. Betul, dalam hidup ini kita menghadapi masalah. Betul, dalam hidup ini kita berhadapan dengan tantangan dan pergumulan kehidupan. Betul, dalam kehidupan ini selalu saja ada hal-hal yang membeban beratkan hidup kita. Tetapi selama kita mengurung hidup kita, mengelilingi hidup kita dengan mendengar firman Yesus, dengan membaca firman Yesus, terlebih lagi kalau kita menghidupi firman Yesus dalam hidup kita, maka masalah, tantangan, pergumulan, sakit penyakit tidak bisa menekan hidup kita, tetapi justru sebaliknya, firman Yesus tersebut memberikan saudara dan saya kekuatan, memberikan saudara dan saya kesembuhan, memberikan saudara dan saya kelegaan, memberikan saudara dan saya kepastian, memberikan saudara dan saya damai sejahtera, memberikan saudara dan saya pengharapan masa depan yang pasti yang Yesus sendiri firmankan. So, as a believer, make sure kita surrounding ourselves with His Word. Every day in our daily life, surrounding our life with His Word. Melalui firman Tuhan, kita yang lemah dikuatkan. Melalui firman Tuhan, kita yang sakit disembuhkan. Melalui firman Tuhan, kita yang sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang buntu, maka kita akan diingatkan, bahwa Yesus kita adalah jalan. Yesus kita adalah pintu. Ketika kita ketemu jalan-jalan buntu, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok, masih ada satu cara lagi. Saudara lihat ke atas, angkat tanganmu dan percaya, pertolonganku ialah datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Aku percaya firman-Mu pasti menolong hidupku, memberkati pekerjaanku, memberkati pelayananku, melunasi hutang pihutangku, dan seluruh pergumulanku, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau berkata dan Engkau berfirman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memperdulikan hidup kita. Kalau saudara dan saya hari-harinya hidup cuman membuang-buang waktu, lihat-lihat berita nggak penting, main-main TikTok, main-main Instagram, lihat-lihat Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Bukan ini salah, tetapi alangkah bijaksananya kalau setiap hari waktu-waktu tersebut kita pakai untuk kita mengurung, mengelilingi hidup kita dengan firman yang hidup. Karena ketika kita mengurung hidup kita, mengelilingi hidup kita dengan firman yang hidup, maka iman kita akan timbul, iman kita akan bangkit, dan iman kita akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kalau saya boleh mendefinisikan iman secara sederhana, jadi saya mendefinisikannya sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman artinya kita sepakat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Iman artinya adalah kita sepakat dengan Tuhan. Nah, sepakat dengan apanya? Yang pertama, kita sepakat dengan pribadi Tuhan, dengan pribadi Yesus, dengan pribadi Elohim, dengan pribadi Yahweh, bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, bahwa Dia adalah Tuhan yang melampaui Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dia adalah Tuhan yang tak tertandingi. Dia adalah Tuhan yang masyur. Dia adalah Tuhan yang akbar. Dia adalah Tuhan yang agung. Yesus Kristus namanya. Saudara dan saya harus menyadari setiap hari bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus yang kita percayai adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bahwa Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup. Ketika kita berdoa memanggil nama Yesus, maka mujizat terjadi. Ketika kita berdoa memanggil nama Yesus, maka sesuatu terjadi.
Saudara percayalah, Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Dia melihat dari sorga kehidupan saudara dan saya. Matanya begitu jelas melihat kita anak-anaknya orang percaya. Jadi yang pertama definisi dari iman, kita sepakat dengan pribadi Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Sedahsyat apapun pergumulan kita, Tuhan Yesus kita jauh lebih dahsyat. Seberat apapun pergumulan hidup kita, hutang piutang kita, Tuhan kita jauh lebih luar biasa. Tuhan kita pasti akan menyelesaikan pergumulan kita. Indah pada waktunya Tuhan. Masalah kita, pergumulan kita, tekanan kehidupan kita, beban berat kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita diberikan hikmat, diberikan kemampuan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, pergumulan, dan tekanan kehidupan kita hari lepas hari. Jangan menyerah dengan keadaan, tetapi mulai kita percaya bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang besar. Yesus kita adalah Tuhan yang perkasa. Yesus kita adalah Tuhan yang mulia, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan yang kedua, iman berbicara tentang kesepakatan dengan Tuhan. Tadi kita sudah membahas yang pertama itu sepakat dengan pribadi Tuhan. Yang kedua berarti kita juga sepakat dengan firman-Nya, firman Tuhan. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan itu berkuasa dan hidup? Firman di bagian nats lain berkata, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya firman Tuhan memiliki kekekalan karena memang firman Tuhan itu kekal. Dia ada sebelum dunia ini ada, dia ada di tengah-tengah dunia ada, bahkan dia akan tetap ada setelah dunia ini tidak ada. Jadi firman Tuhan ada sebelum dunia ini ada, dan sampai dunia ini berakhir, firman Tuhan tetap kekal. Word of God is still eternal life. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sepakat sama firman-Nya. Kalau kita hari-hari ini sedang sakit, ingat firman-Nya. Tubuh kita yang pertama adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Yang kedua, ketika kita sedang sakit, kita ingat firman-Nya di nats yang lain bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Jadi saudara nggak usah khawatir, saudara nggak usah takut. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun tekanan kehidupannya, firman Tuhan tetap menjadi solusi dan jawaban yang pasti bagi hidup orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagi orang percaya, firman Tuhan adalah dasar, menara yang kuat untuk membangun hidup kita. Saudara, waktu saudara berbeban berat, ingatlah firman Tuhan. Tuhan berkata, mari hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau hari-hari ini rumah tangga saudara sedang bermasalah, kalau hari-hari ini bisnis saudara sedang bermasalah, kalau hari-hari ini ekonomi saudara sedang bermasalah, kalau hari-hari ini pelayanan saudara sedang bermasalah, kalau hari-hari ini anak-anak kita sedang mengalami banyak masalah, jangan lari dan pergi ke tempat yang lain. Tetapi sebaliknya, kita datang, kita hampiri Yesus Kristus, dan kita percaya firman-Nya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan memulihkan, bahwa Tuhan akan menyembuhkan, bahwa Tuhan masih membuat mujizat, dan bahwa Tuhan tidak lalai untuk menepati firman-Nya. Kalau Dia berfirman, Ibrani mengatakan, Dia mengikat janjinya dengan sumpah. Tuhan juga berkata dalam firman-Nya, Dia bukan manusia yang menyesal dengan apa yang Dia ucapkan. Tahukah saudara, apa yang difirmankan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi sebaliknya Dia akan mengerjakan dan mengerjakannya dengan penuh keberhasilan. Jadi ketika saudara sepakat dengan firman, saudara yang sedang susah, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang sakit, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang sedang bergumul, saudara akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan pelita dan cahaya bagi
langkah kaki hidup orang percaya. Dan yang selanjutnya, iman didefinisikan sebagai kita sepakat dengan Tuhan. Itu artinya kita sepakat dengan segala janji-janji Tuhan. Saudara dan saya harus sepakat dengan janji-janji Tuhan. Apa sih janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Bukan cuman hanya sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi janji Tuhan, Dia menyertai hidup saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Apa janjinya? Janjinya Tuhan, Dia akan memelihara kehidupan kita. Apa janjinya Tuhan terhadap hidup kita? Janjinya, Dia akan menolong hidup kita. Dia akan menopang hidup kita. Dia akan membela hidup kita. Dia akan melindungi hidup kita dari segala kejahatan, dari segala virus bakteri, dari segala sakit penyakit, dari keterpurukan dunia ini. Saudara, ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapinya. Tuhan pasti menggenapinya. Belajarlah percaya kepada Tuhan. Belajarlah sepakat kepada Tuhan. Sepakat kepada pribadinya. Sepakat kepada firman-Nya. Dan juga sepakat dengan janjinya. Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Akankah Elohim tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru? Saya ulangi sekali lagi. Akankah Elohim tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Dan akankah Dia berlambat-lambat atas mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu bahwa Dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, akankah Dia mendapati iman di bumi ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita miliki iman. Iman orang benar yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, yang sudah dibenarkan melalui anugerah. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menolong dan membantu saudara. Roh Kudus menggunakan firman Tuhan ini untuk membuka cakrawala berpikir kita. Kita mengalami metanoia, change in mind, perubahan cara berpikir. Mari malam hari ini sepakatlah dengan pribadi Tuhan. Sepakatlah dengan firman-Nya. Dan sepakatlah juga dengan janjinya. Amin. Saudara, terima kasih saudara sudah live. Ada ribuan orang yang live malam hari ini. So, I'm so grateful. Thank you so much for you everyone. Sudah bersedia mengikuti siaran live ini. By the way, hari Senin kita sudah tidak ada ibadah. Hari Rabu kita akan tetap ibadah. Dan hari Jumat kita juga tetap ibadah. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara kita pergunakan untuk pelayanan ya. Kita pergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. So, Bapak Ibu, selamat ulang tahun yang berulang tahun, selamat ulang tahun pernikahan yang ulang tahun pernikahan. Dan congratulations for you everyone yang sudah menerima kesembuhan dan mujizat Tuhan. Itu saja pesan dari saya. Sampai jumpa di Minggu Anugerah, Minggu Mujizat berikutnya, di mana kita akan melakukan perjamuan suci bersama-sama. Angkat hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses berhasil, penuh anugerah. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.